Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Latifah Rizky Baroka dengan NIM 230702600014. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Dipta. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Jadi teman-teman, kardiovaskuler sendiri terdiri dari dua kata, kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sedangkan sistem kardiovaskuler itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jadi ada tiga ya teman-teman. Yang pertama jantung yang berfungsi sebagai pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalirkan ke jaringan. Yang kedua yaitu darah yang berfungsi sebagai saluran yang digunakan agar tubuh dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu pembuluh darah yang berfungsi sebagai media transportasi segala material yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, hari ini kita akan membahas detail mengenai jantung. Jadi jantung merupakan organ yang terletak di antara paru-paru di tengah dada, di belakang dan sedikit kiri tulang dada atau sternum. Lebih singkatnya yaitu organ jantung terletak di bagian rongga tengah dada, tepatnya di sebelah kiri tubuh. Nah, jantung ini teman-teman berdenyut lebih dari 100.000 kali loh teman-teman. Lalu apa sih fungsi jantung itu? Nah, jantung ini berfungsi sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Jadi teman-teman, untuk mengukur tekanan darah dalam tubuh biasanya menggunakan alat yang bernama tensimeter. Nah, tensimeter ini biasanya menunjukkan angka tekanan darah normal untuk sistolik tidak lebih dari 120 dan diastolik di bawah 80 mmHg atau milimeter air raksa. Nah, kita ingat kembali mengenai fungsi jantung yang berperan sebagai pompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut kita akan bahas mengenai bagaimana peredaran darah pada jantung bisa terjadi. Jadi teman-teman, ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama yaitu peredaran darah besar. Nah, peredaran ini dimulai dari jantung, lalu diteruskan ke seluruh tubuh dan dibawa kembali menuju jantung. Adapun tahapannya yaitu dari bilik kiri, darah yang mengandung oksigen dipompa keluar jantung melalui pembuluh aorta. Nah, dari pembuluh aorta, darah diteruskan ke berbagai organ melalui pembuluh arteriol yang terhubung dengan pembuluh kapiler. Nah, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung di dalam pembuluh kapiler. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dialirkan keluar organ melalui pembuluh kapiler yang terhubung dengan pembuluh venula. Nah, dari pembuluh venula, darah dibawa masuk kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava superior untuk organ tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk organ tubuh bagian bawah. Kemudian yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Nah, peredaran ini berawal dari jantung, dipompa ke paru-paru dan dibawa kembali menuju jantung. Adapun tahapannya sebagai berikut. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan jantung dipompa keluar menuju paru-paru melalui pembunuh arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis terhubung dengan pembuluh kapiler paru-paru. Di pembuluh kapiler itu terjadi pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen di bagian paru-paru dialirkan keluar menuju bilik kiri jantung melalui pembunuh vena pulmonalis. Nah, yang terakhir
terakhir kita akan membahas mengenai kelainan pada jantung. Apa aja sih kelainan pada jantung? Yang pertama yaitu ada jantung koroner. Nah, jadi teman-teman, jantung koroner ini disebabkan karena adanya tumpukan lemak dan kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Penyebabnya yaitu karena merokok, terus kemudian kadar kolesterol tinggi, terus diabetes melitus, stres, obesitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada aterosklerosis yang disebabkan karena jantung terdapat tumpukan lemak dan kolesterol. Penyebab utamanya yaitu sama seperti jantung koroner tadi, ada obesitas, stres, merokok, kemudian diabetes melitus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada gagal jantung. Jadi teman-teman, gagal jantung ini terjadi dengan awal berupa gerakan spontan jantung yang tidak bisa memompa darah sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen untuk darah secara otomatis terhenti yang menyebabkan penyempitan arteri. Nah, yang keempat yaitu perikarditis. Penyakit ini muncul sebagai akibat dari peradangan pada bagian katup jantung. Nah, penyebab umumnya yaitu karena infeksi virus serta efek terapi penyinaran pada kanker payudara. Dan yang terakhir yaitu serangan jantung. Nah, serangan jantung ini merupakan kondisi penyakit yang disebabkan karena ada bagian dari otot jantung yang mengalami kematian atau kerusakan, sehingga aliran darah pada jantung tidak bisa terjadi atau bahkan tersumbat. Tubuh tidak bisa menerima oksigen dan darah atau nutrisi sesuai kebutuhan. Wah, udah selesai aja nih. Nah, itu tadi ya teman-teman, pembahasan mengenai sistem kardiovaskular yaitu jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.